learning curve-nya untuk di Solana untuk orang yang udah kerjain Solidity, aduh. Iya, iya. Bentar. Betul. Ya, Bentar. soalnya kan beda language lagi, betul. Oke, sekarang kita update dulu Gimana, harga. Kan bro? harga Bitcoin kan sekarang sejak udah 2 hari 3 hari ini nih dari halving ini belum ada peningkatan signifikan. Ya, belum ada peningkatan signifikan, betul. Ya kan? Sudah naik tapi belum signifikan. Pada prinsip awalnya adalah bakal turun dulu ke 60.000 baru naik lagi kan? Loh, enggak, ini kalau sekarang to be honest, gue juga udah mulai nggak ragu nih naik atau turun ya. Tapi kalau ke 60.000 mungkin masih bisa. Kalau ke 60.000 ya. Tapi kalau di bawah 60.000 gue sekarang ragu bisa sampai 4. Kan waktu itu lu bilang kalau turun bisa sampai 45.000 gitu. Kalau kemarin gue bilang ya? mungkin, tapi sekarang gue ragu kayak bisa. Iya. Secara fundamental ya dia gue juga bilang agak susah dia kan. Maksudnya untuk ini. Tapi kalau lihat dari psychology biasanya nih orang pada bull kayak gini nih kemungkinan besar ada something yang bakalan bikin drop dulu. Jadi kayak dulu kan waktu Maret 2020 juga sebenarnya tuh kita nggak tahu ada COVID kan. Tiba-tiba ada COVID, semua lockdown, tiba-tiba drop kayak spike aja, terus spike turun aja sebentar kayak misalkan katakanlah jadi 3.000 waktu itu, terus naik lagi cepet dalam waktu 5 hari juga recover 7.000 lagi kan. Nah jadi kalau gue ngeliat kayak gini, fundamentally nggak mungkin, tapi secara psychology menurut gue pengalaman orang-orang karena kalau lu misalkan 60.000 ya udah lu pasang aja leverage, kalau lu mau main leverage, lu turunnya 60.000 ya, kalau lu berani ya, taruh aja leverage sekitar 5 kali, 6 kali lo leverage, lu nggak mungkin rugi, nggak mungkin likuidasi. Iya. Tapi kan menurut gua dari kacamata gua agak... Cuman gua nggak berani main leverage, bro. Karena gua gini ya, kan maksudnya gini, gimana juga kan gua bilang tadi, gua bukan technical chart, bukan ini, tapi gue juga bilang dari awal kita podcast, gue bilang kita timing suatu market tuh susah banget. Jadi gue rather beli spot, udah gue ya kalau turun ya udah. Anyway, tesis gue kan masih, gue percaya bahwa Bitcoin at the end naik gitu. Ya tesis gue kan masih itu. Jadi walaupun turun, gue ruginya gue hold. Tapi kalau main leverage, gue rugi. Misalkan salah timing atau apa kan itu kan bisa malah merugikan gue punya, nggak bisa hilang gitu loh. Jadi gue sih nggak berani ya leverage. Sebenarnya lo bisa kan pasang leverage 2 kali. Jadi lo gini aja, kalau misalkan ada orang mau minta saran main leverage ya lo asumsinya berapa persen gitu. Sekarang intinya bukan leverage kayak gini lo. Jadi intinya kalau main leverage asalkan lo main aman tuh di 2 kali. Mungkin nggak Bitcoin jadi 30.000. Kalau misalkan hati kecil lo bilang misalkan katakanlah nggak mungkin 30.000, kenapa enggak? Tapi harus long term ya. Jadi misalkan katakan gini, leverage tuh misalkan pakai perpetual kan. Perpetual misalkan katakanlah lo nggak mungkin turun 30.000, taruh aja $1.000. Jadi sekarang lo punya $2.000, lumayan di leverage itu 2 kali. Dengan begitu mau nggak mungkin ya lo siap cut loss seperti kemarin yang dibilangin kan. Lo siap cut loss jangka berapa? Nah kan cut loss misalkan di 60.000. Nah tapi lo pasti kalau emosional pasti bilang aduh 60.000 naik lagi nih, jangan-jangan ya kan. Ya either lo mau top up, kalau enggak lo mau pasang leverage lagi. Nah kalau misalkan lo main di crypto, di exchange misalkan katakanlah di Bitget atau di Bybit, mereka tuh ada namanya cross kan. Jadi misalkan katakan lo punya Bitcoin, katakan 1 Bitcoin, habis itu lo cross aja, lo taruh misalkan cuma 0,2. Jadi nggak mungkin lo kena likuidasi karena lo cross sama set lo yang lain gitu. Cuman kalau jadi 0 ya hilang semua gitu. Ya udah jadi 0 ya udahlah, pasti hilang semua juga anyway. Udah harga berapa juga udah bye-bye kali lo. Enggak, karena kalau misalnya contohnya adalah lo punya 1 Bitcoin tapi lo main leverage di 0,2 Bitcoin, berarti lo pasang 0,4 ya kan. Tapi lo pasti punya cross, lo punya aset yang lain. Jadi meskipun lo turun itu dia akan makan dari aset lo yang lain itu. Itu namanya cross leverage. Nah, problemnya adalah sekarang tuh kalau misalkan katakanlah lu sekarang lu bilang kalau sekarang itu adalah sekarang tuh udah susah untuk turun di bawah 60.000 kan. Berarti kebanyakan orang bukan long dong. Betul nggak? Nah, kalau kebanyakan long ini adalah mau nggak mau kan ya kita buat turun dulu sekali ini supaya likuidasi dulu yang long semua. Karena banyak pemikiran kayak lu gitu di market sekarang. Wah, long aja sekarang, nothing tulus, turun ke nggak mungkin ke 30.000 juga. Masih turun 30.000 dong, ya kan? Contohnya kayak waktu kemarin COVID. Ini begitu ada mafia yang jalan ini nih, wah kita bikin satu event yuk. Ya kan? Kita bikin satu event globally, langsung turun
likuidasi misalkan 60.000, 59.000 langsung likuidasi tuh semua orang. Karena semua orang pikiran adalah semuanya di bawah, nggak mungkin 60.000 turun ke bawah. Jadi dia pasang likuidasi di 59.000, 58.000. Si mafia lihat nih, wah turun nih 58.000, likuidasi makin turun tuh ke 50.000, 45.000. Nah itu contohnya. Nah begitu orang udah 45.000, takut tuh. Jangan-jangan bisa turun lagi, emosional kan? Pada masuk tuh semua orang, mafia semua masukin, leverage, pasang, naik lagi deh. Kayak gitu. Menurut gue sih akan ada satu event kayak gitu sih. Gue nggak tahu sekarang atau nanti, tapi pasti ada sekarang nih sebelum tembus ke 73.000. Kan 73.000 kemarin kan topnya kan, high-nya kan. 74.000. Jadi kalau menurut gue ada satu event lagi, either dari 70 turun lagi ke 60 atau enggak dari sekarang turun lagi ke 60. Nah, tapi kalau udah kena, feeling gue nih kalau lihat di heat map-nya, menurut gue sekarang di 58, 59. Menurut gue likuidasinya banyak. Nah, begitu 58, 59 mid, nah bye-bye. Tapi kalau dari sekarang dari technical ya, sekarang bilangnya buruan. Begitulah. Masa sekarang udah terus buruan secara technical? Hah? Secara technical udah secara technical buruan? Itu sekarang buruan. Maksudnya, sorry. Secara technical ini udah arahnya ke bull. Karena kemarin itu sempat 60.000 itu technical hariannya nggak closing di 60.000. Jadi cuman spike doang. Nah jadi kalau gua ngeliat dari ini bakalan turun. Bakalan naik secara teknikal. Tapi kalau secara psikologi sekarang gua mikir agak susah ya kalau misalkan dia naik terus kayak gini tapi nggak, ya lo kan atau ada funding rate kayak gitu kan. Jadi kalau lo biarin naik terus kayak gini ya, Bandar bilang nih saatnya lo shaking the market dulu nih supaya gua dapat profit $500 juta lah atau berapa dolar dari likuidasi kan. Gitu. Oh ya, ini ada berita baru mengenai Doge. Doge kan sekarang tuh di 16 sen, bro. Nah, Doge itu nggak kemarin kita udah pernah diskusi sih mengenai Doge ini. Menurut lo Doge bakal ada utility nggak di Tesla di Elon Musk? Nggak ada lah. Aduh, kalau ada pun cuma buat beli aja. Aduh, tapi highly doubtful. Yeah. Tadi udah baca yang itu, yang mengenai Joko Widodo. Nah, dia intinya Joko Widodo bilang katanya mengenai NFT sama money laundering. Nah, menurut lo dengan adanya seperti itu orang akan jadi takut atau cek bebek ya orang Indonesia? Di mana-mana ya, selama kripto itu ada cuan pasti orang nggak akan takut sih. Orang tahu itu scam aja tetap join kok. Yang penting katanya kan join duluan gitu kan gitu. Menurut gua selama ada cuan mah orang mah join aja. Nggak orang retail tuh nggak takut begituan. Tapi lu setuju nggak sih sebenarnya kalau lu beli token meme itu, kalau Indonesia bilang kalau meme token adalah judi online? Lu trading saham memangnya kalau lu nggak ngerti apa-apa lu asal masuk FOMO bukan judi itu namanya. Tapi kan seenggaknya kan token, seenggaknya lo nggak bisa bandingin sama meme token lah. Meme token lo tinggal create smart contract, lo generate langsung dapet token, marketingin. Sedangkan lo saham kan ada asetnya, ada underwriter-nya, dia ngecek semuanya. Iya betul. Kalau lu ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau lu ngomong mentalitas gambling, ya lu di mana aja bisa mentalitas gambling. Betul. Kemarin kan kita diskusi mengenai miners di Indonesia. Kan. Menurut lo sebenarnya kalau negara Indonesia cocok nggak sih untuk jadi mining country? Oh, tergantung sih lu bisa dapat listrik murah nggak. Di Indonesia kalau lu listriknya listrik industri atau listrik yang bisa langsung ke PLN, pokoknya industri gitulah yang tambang gitu sih worth it. Tapi kalau industri lu mainnya listrik rumahan ya nggak worth it. Lu masih ingat nggak sih token pertama kali yang lo beli apa sih selain Bitcoin? Yang sekarang lo udah nggak punya lagi? Ethereum, Doge, NXT dulu dapat Ignis, dapat airdrop Ignis. Dulu dapat airdrop Ignis. Nggak, gua nggak ikut itu. NXT. Kalau token itu kreatornya dia belum migrasi ke community-nya. Contohnya kalau Doge itu udah transfer ke community. Nah, kalau udah transfer ke community itu chance untuk down-nya tuh lebih kecil karena di community. Contohnya kalau misalkan katakanlah, kayak misalkan token-token yang masih besar, ownership-nya masih besar, misalkan katakanlah masih di founder masih 30%, masih 40% kayak gitu, chance gue untuk untuk hancur iya. Tapi kalau misalkan token-token itu udah migrasi ke community, udah ada seperti itu, udah ada kayak apa voting rights-nya dan kawan-kawan, menurut gua udah lumayan stable ya. Jadi kalau kayak Bitcoin kan siapa ownernya? Nggak ada. Ethereum udah Vitaliknya kemana? Cek bebek, ya kan? Yang kayak gitu udah community-nya yang ini. Jadi selama udah kebentuk fondasinya, ya bagus-bagus aja. Yang paling jelek banget adalah itu EOS. EOS itu waktu itu dia raise $1 billion kan ya. Nah, itu community lumayan bagus. Community-nya. Nah, hanya saja nggak ada traction. Iya. Kenapa nggak ada traction?
Karena dia nggak ada yang developing ke sana, nggak ada seperti itu. Menurut gue EOS itu kalau di develop sama Solana itu kan sama bagus ya, timnya Solana ya. Karena EOS itu menurut gue salah satu yang di back sama ada semacam kayak investornya lah. Nah, jadi kalau ada investornya gitu, kalau nggak kuat, menurut gue kalau Solana itu kemarin itu Solana kan udah drop banget tuh sampai $10 ya. Ya $10 tuh. Kalau kemarin nggak diselamatin, nggak ada namanya event-event hackathon dan kawan-kawan, tuh terjun bebas tuh $1. $1 mungkin nggak bakalan berhasil gitu. Tapi gara-gara dia di back sama VC lumayan besar, hackathon tetap ada, dapat reward, dapat ini, mau nggak mau survive lagi kan dia. Karena dia ngelihat secara kacamata Solana tuh masih bagus gitu, kenapa nggak dijalanin aja. Tapi dari kacamata gue, aduh gila, develop di Solana tuh menurut gue kayak, ya nggak sesusah Cardano ya. Cuman kayak lu harus ada ya learning curve-nya lagi, lu belajar lagi Solana gitu. Gue juga bingung kenapa, tapi pasti ada alasannya kenapa pakai Solana. Nah buktinya aja, lu kayak orang kayak lu aja sampai mau rela-relain ke Solana. Kenapa nggak ke Cardano aja bro? Secara Cardano ya. Kalau Cardano secara teknologi tuh mantep banget. Dari ujung ke ujung udah dipikirin semuanya. Udah ada academic research-nya. Semuanya dari ujung ke ujung bro. Tapi kenapa nggak gede? Terlalu susah. Karena coba di Cardano di-back sama tim. Kenapa? Development-nya Cardano terlalu susah. Language-nya terlalu susah. Iya, itu salah satu alasannya kenapa. Nah, gue juga Cardano, gue masih ada keyakinan kecil lah Cardano itu bisa $1. Tapi gue ngeri juga pengalaman kayak project-project lain tuh bisa jadi kayak EOS, bahaya banget kan Cardano jadi EOS. Betul. Kita kenal manajemennya lah kalau Cardano. Terus? Cardano itu manajemennya. Ya dari mereka juga ya susah. Ya nggak tahu juga lah. Gue tahu juga susah juga ngomong. Tapi dari kalau foundationnya mereka kan Emurgo. Foundation mereka namanya Emurgo. Emurgo sendiri sebenarnya bisa invest di mana aja, nggak harus Cardano.